Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi ya. Kita dapat belajar lagi. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ustazah ingin kalian sudah menyiapkan diri dengan baik ya. Sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat duha. Nah, setelah itu baru kita akan mulai dengan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa sendiri-sendiri saja ya, berdoa. Silahkan, dipersilahkan mulai. Alhamdulillah berdoa selesai. Nah, anak-anak ya, hari ini kita sudah mulai aktif dengan pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar dengan tema itu ada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di subtema 1 dan tema 1 seperti itu. Nah, untuk buku pendukungnya kalian bisa menggunakan buku LKS dan buku tema yang kemarin sudah dibagikan sama Ustazah. Seperti itu ya. Nah, baiklah, mungkin kita langsung saja mulai ke Nah, kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mungkin kalian sudah pernah ya belajar ini di kelas 3, apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Ya, gagasan pokok itu merupakan inti atau pokok pembahasan dalam suatu paragraf. Itu ada dinamakan gagasan pokok. Sedangkan gagasan pokok sendiri itu berada di kalimat utama. Ingat, kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi inti dari sebuah paragraf. Jadi kalimat utama itu tidak harus di paragraf pertama, bisa saja di paragraf tengah paragraf, di akhir paragraf maupun di awal paragraf. Jadi kalimat utama itu tidak harus di kalimat pertama di sebuah paragraf. Seperti itu. Terus selain gagasan pokok juga ada gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Jadi gagasan pendukung itu adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas itu di dalam sebuah paragraf itu tidak hanya satu. Jadi kalimat yang selain kalimat utama itu dinamakan kalimat penjelas. Sedangkan untuk gagasan pendukung itu adalah inti dari kalimat penjelas tersebut. Seperti itu. Nah, terus bagaimana cara langkah-langkahnya untuk menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung? Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Terlebih dahulu, kalian harus membaca dengan teliti setiap paragraf. Ya, baca. Kalau perlu tidak hanya satu kali, tapi berulang kali. Setelah itu, kalian mencermati setiap kalimatnya. Kira-kira mana itu kalimat utamanya. Kalau sudah ketemu kalimat utamanya, nah kalian baru bisa menjelaskan gagasan pokoknya apa, karena gagasan pokok itu terletak pada kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukungnya itu adalah terdapat di kalimat selain kalimat utama. Itu namanya gagasan pendukung. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Nah, di situ ada sebuah paragraf ya tentang ngaben. Apa itu ngaben? Ngaben itu adalah upacara pembakaran mayat yang ada di Bali ya, yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu yang ada di Bali. Ya, misalkan itu ada sebuah paragraf. Ngaben adalah suatu upacara pembakaran mayat yang dilakukan umat Hindu di Bali. Upacara ini dilakukan untuk menyucikan roh leluhur atau orang yang sudah wafat menuju ke tempat peristirahatan terakhir dengan cara melakukan pembakaran jenazah. Diri manusia mempunyai beberapa unsur. Semua ini digerakkan oleh nyawa atau roh yang diberikan Sang Pencipta.
Saat manusia meninggal, yang ditinggalkannya hanya jasad kasarnya saja, sedangkan roh masih ada dan terus kekal sampai akhir zaman. Upacara ngaben dilakukan sebagai proses penyucian roh saat meninggalkan jasad kasarnya. Nah, itu tadi ada sebuah bacaan ya, satu paragraf. Coba dari paragraf itu kita mencoba cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sebelum menentukan gagasan pokok, terlebih dahulu coba kita tentukan kalimat utamanya itu yang mana. Kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat inti dari paragraf tersebut. Nah, kalimat utamanya itu adalah ngaben adalah suatu upacara pembakaran mayat yang dilakukan umat Hindu di Bali. Itu kalimat utama. Karena kalimat utama itu mengandung kalimat yang bersifat umum. Nah, jadi kalimat utamanya adalah berada di kalimat utama. Tapi ingat, kalimat utama tidak harus di kalimat pertama. Bisa saja di kalimat terakhir, kalimat di tengah, dan sebagainya. Tidak harus di kalimat yang pertama. Nah, setelah selesai menentukan kalimat utamanya, berarti kita bisa menentukan kalimat gagasan utamanya atau gagasan pokok. Nah, gagasan pokoknya itu adalah inti dari kalimat utama. Jadi, inti dari kalimat utamanya adalah ngaben merupakan suatu upacara pembakaran mayat yang dilakukan masyarakat Hindu yang ada di Bali. Seperti itu gagasan pokoknya. Nah, selanjutnya coba kita cari gagasan pendukungnya. Nah, gagasan pendukung itu adalah berada di kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu adalah kalimat selain kalimat utama. Jadi, kalimat penjelas itu tidak hanya satu, biasanya lebih dari satu. Coba kita lihat. Yang pertama, gagasan pendukungnya berada di kalimat kedua, yaitu upacara ini dilakukan untuk mengantarkan orang yang wafat ke peristirahatan terakhir. Terus gagasan pendukung yang kedua, manusia mempunyai beberapa unsur yang semuanya digerakkan oleh nyawa yang diberikan Sang Pencipta. Gagasan pendukung yang ketiga, manusia ketika meninggalkan hanya meninggalkan jasadnya saja, sedangkan rohnya terus kekal sampai akhir zaman. Nah, terus gagasan pendukung yang terakhir, upacara ngaben untuk menyucikan roh saat meninggalkan jasad kasarnya. Nah, jadi contohnya seperti itu ketika menentukan gagasan pendukung dan gagasan pokoknya. Untuk menentukan gagasan pokok, ingat harus ditentukan dulu kalimat utamanya yang mana. Nah, untuk agar lebih bisa memahami, kalian nanti bisa mempelajari sendiri. Misalkan ada sebuah bacaan, itu kalian tentukan. Coba kalian tentukan kalimat utamanya mana, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya yang mana, seperti itu ya. Coba nanti buat latihan seperti itu. Nah, kira-kira kalian di rumah pernah ya misalkan mendengarkan radio, atau mungkin ketika menonton televisi kan, mendengarkan televisi kan. Nah, itu semua bisa didengarkan karena apa? Karena dia mempunyai bunyi. Jadi bunyi itu apa? Kira-kira bunyi. Apakah yang dimaksud dengan bunyi? Oke, bunyi merupakan getaran di udara atau pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui media. Jadi bunyi itu adalah berupa getaran yang dikeluarkan oleh suatu benda sehingga dia dapat menimbulkan sebuah bunyi. Nah, bunyi ini dapat merambat melalui beberapa media. Jadi bunyi ini dapat merambat melalui benda cair, misalkan air, atau mungkin benda padat, contohnya misalkan kayu, meja, seperti itu, dan melalui gas. Jadi udara, melalui udara. Itu nanti bisa dibuktikan ya, kalian bisa melakukan percobaan sendiri, misalkan dengan menggunakan timba ya, timba dengan diisi air. Coba nanti kalian ketuk-ketuk dengan batu di bawahnya, kira-kira kalian bisa mendengarkan nggak itu suaranya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian bisa
eh, percobaan sendiri ya tentang media atau zat perantara. Nah, selanjutnya bunyi itu tidak dapat merambat melalui ruang yang hampa udara. Jadi misalkan suatu ruang itu di dalamnya itu tidak ada udaranya, itu bunyi itu tidak dapat didengarkan di situ. Contohnya lagi, misalkan di ruang angkasa. Di ruang angkasa itu kan tidak ada udara, ya kan? Nah, di ruang angkasa itu juga tidak ada bunyi. Seperti itu. Jadi bunyi tidak dapat merambat di ruang yang hampa udara. Nah, terus bunyi ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Seperti tadi sudah dijelaskan ya di awal bahwa bunyi itu terjadi karena adanya benda yang bergetar. Nah, terus alat untuk mengukur getaran, ini getaran gempa ya, itu adalah seismograf. Jadi ketika untuk mendeteksi adanya getaran gempa vulkanik seperti itu, biasanya itu menggunakan alat yang dinamanya dengan seismograf. Seperti itu. Nah, sumber bunyi itu adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi semua benda yang dapat mengeluarkan bunyi itu dinamakan sumber bunyi. Terus syarat terjadinya bunyi itu apa saja? Yang pertama, yang jelas, benda yang bergetar. Terdapat benda yang bergetar. Jadi kalau tidak ada benda yang bergetar atau mungkin bendanya diam saja, jelas dia tidak akan bisa mengeluarkan bunyi. Terus yang kedua, itu terdapat media yang merambatkan bunyi. Jadi ada zat perantaranya, ada media perantaranya untuk merambatkan bunyi. Contoh misalkan, ya kalian buat telepon-teleponan. Kalau dulu ya itu ada telepon-teleponan yang memakai benang, ya kan? Coba kalian bisa percobaan melalui itu. Itu bisa membuktikan kalau terdengar ada suaranya, itu bisa membuktikan bahwa bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Terus misalkan ada orang ngobrol. Nah, orang ngobrol berbicara, itu dia berarti bunyi itu merambat melalui udara karena di sekitar kita ada udara. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga itu terdapat penerima yang berada dalam jangkauan sumber bunyi. Jadi contohnya kita ketika mendengarkan misalkan radio, itu kan berarti ada zat perantaranya, ada sumber bunyinya. Sumber bunyinya adalah radionya tadi, zat perantaranya adalah udara. Seperti itu syarat terjadinya bunyi. Terus selanjutnya sifat-sifat bunyi. Jadi bunyi itu juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama itu dapat merambat, jelas bunyi itu dapat merambat. Tadi dapat merambat melalui udara, benda padat, dan benda cair. Terus yang kedua dapat dipantulkan. Jadi bunyi itu dapat dipantulkan. Contoh misalkan kalian berada di mungkin di bukit di sebuah ruangan kosong seperti itu kalian coba berteriak. Nah, itu nanti pasti ada pantulan bunyinya di situ. Nah, itu membuktikan bahwa bunyi itu dapat dipantulkan. Terus selanjutnya dapat diredam. Selain dapat dipantulkan, bunyi itu juga dapat diredam. Ya, dapat diredam. Nah, bunyi dapat dipantulkan itu jika mengenai benda-benda padat atau keras tadi. Contohnya misalkan dinding, batu, besi, pokoknya yang benda padat. Itu dia dapat memantulkan bunyi. Sedangkan bunyi itu dapat diredam menggunakan benda yang lunak. Contoh misalkan karpet, kapas, terus busa dan sebagainya. Jadi benda yang lunak itu dapat meredam bunyi. Nah, bunyi berdasarkan frekuensinya itu dibedakan menjadi 3 macam. Frekuensi itu apa toh? Frekuensi itu adalah getaran yang dihasilkan oleh suatu benda setiap detiknya. Itu namanya frekuensi. Ya, bunyi berdasarkan frekuensi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ini adalah bunyi yang mempunyai frekuensi kurang atau di bawah 20 Hz. Sedangkan bunyi infrasonik ini
yang dapat mendengarkan bunyi infrasonik ini itu adalah hewan. Hanya hewan-hewan saja. Contohnya hewan apa? Lumba-lumba, ya kan? Karena dia frekuensinya itu hanya di bawah 20 Hz. Seperti itu. Terus bunyi yang kedua itu ada bunyi audiosonik. Nah, bunyi audiosonik ini dia mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Dan bunyi audiosonik ini adalah satu-satunya bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia. Contoh bunyi audiosonik ya seperti misalkan mendengarkan musik itu juga termasuk audiosonik. Jadi yang bisa didengarkan oleh manusia itu adalah bunyi audiosonik. Terus yang ketiga itu ada bunyi ultrasonik. Seperti halnya dengan infrasonik, kalau ultrasonik itu juga tidak dapat didengarkan oleh manusia karena dia memiliki frekuensi lebih atau di atas 20.000 Hz, ya. Dan bunyi ultrasonik ini biasanya digunakan atau dimanfaatkan oleh dunia kedokteran. Itu digunakan untuk mendeteksi detak jantung. Kalau kalian pernah melihat mungkin bu bidan atau dokter itu memeriksa kandungan seorang ibu hamil, ya kan? Biasanya pakai semacam di telinga itu ya. Nah, itu ada itu mendeteksi detak jantung bayi yang ada di dalam kandungan. Dia menggunakan itu tadi memanfaatkan bunyi ultrasonik. Oke. Nah, sekarang keragaman yang ada di Indonesia. Kalian pasti tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam, salah satu negara yang memiliki banyak keragaman, ya kan? Dan itu memang harus kita syukuri keragaman itu karena merupakan salah satu anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kira-kira apa faktor yang menyebabkan keragamannya di Indonesia itu? Oke. Faktor yang menyebab keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama apa? Faktor geografis. Kalian tahu bahwa di Indonesia itu kan wilayahnya itu kan bermacam-macam. Ada yang daerah pegunungan, ada yang perkotaan, ada yang dataran rendah, ada yang di daerah pantai. Nah, itu namanya faktor geografis dan itu juga menyebabkan keragaman di Indonesia. Karena setiap wilayah yang berbeda-beda itu juga pasti akan menimbulkan keragaman, perbedaan yang ada. Terus yang kedua itu ada faktor ras. Jadi ras itu adalah perbedaan semacam perbedaan karena fisik. Kalian tahu bahwa di Indonesia itu kan ada yang misalkan punya fisik berkulit hitam, rambutnya keriting. Itu berarti dia yang ada di daerah timur seperti misalkan Papua, terus ada Nusa Tenggara, itu kan rata-rata kulitnya gelap. Nah, itu namanya ras. Terus ada juga yang berkulit sawo matang, itu seperti suku Jawa. Ya, suku Jawa itu kan berkulit matang. Ada yang mungkin berkulit kuning langsat seperti orang Sunda. Nah, itu namanya ras. Jadi perbedaan dikarenakan fisiknya. Itu namanya ras. Terus yang ketiga ada faktor sejarah. Nah, kalian tahu bahwa Indonesia itu mempunyai sejarah yang sangat panjang, ya kan? Kita pernah dijajah berapa puluh tahun. Berapa ratus tahun ya malah. Belanda itu 350 tahun. Jepang itu berapa tahun? 3 tahun. Nah, seperti itu. Itu juga yang menyebabkan salah satu keragaman yang ada di Indonesia. Terus yang keempat, faktor agama. Nah, di Indonesia itu kan ada berapa macam agama yang diakui? Ada 6 ya. Ada agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Nah, faktor agama ini juga yang menyebabkan banyak keragaman yang ada di Indonesia. Faktor agama. Terus yang kelima itu ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan.
perubahan. Jadi di Indonesia itu masyarakatnya itu kan ada yang masih primitif. Maksudnya primitif itu biasanya yang tinggal di daerah pedesaan atau pedalaman. Mereka rata-rata itu tidak begitu terbuka dengan kebudayaan dari luar daerahnya sendiri. Nah, itu juga akan menyebabkan menyebabkan keragaman juga. Terus yang terakhir itu adalah pengaruh kebudayaan. Kebudayaan itu juga menyebabkan keragaman yang ada di Indonesia. Misalkan mungkin dulu ketika mungkin daerah Jawa ke barat ya, Jawa Sumatera itu kan dulu itu didatangi dari luar, mungkin pedagang dari Gujarat, pernah dengar ya apa sejarahnya. Nah, itu juga menyebabkan mayoritas masyarakat Indonesia yang ada di sebelah barat itu beragama Islam. Nah, terus yang bagian timur itu mungkin banyak juga yang beragama Kristen karena pengaruh faktor dari luar juga. Karena untuk daerah yang bagian timur itu dulu kan merupakan daerah yang dikuasai oleh bangsa-bangsa barat. Sedangkan kalau yang bagian barat, wilayah barat Jawa itu tadi adanya kerajaan-kerajaan Islam yang dipengaruhi oleh kebudayaan dari negara-negara yang berpenduduk agama Islam. Itu juga pengaruh kebudayaan terhadap keragaman yang ada di Indo. Kalian mungkin pernah mendengar istilah Bhinneka Tunggal Ika. Itu merupakan semboyan keberagaman yang ada di Indonesia. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia itu mempunyai banyak perbedaan, mempunyai banyak keragaman, mulai tadi ya geografisnya, wilayahnya, agamanya, sukunya, semuanya itu berbeda-beda. Bahkan mungkin itu kalau di data itu bisa mencapai ribuan keragaman. Tapi kita tetap harus menjunjung persatuan dan kesatuan karena kita mempunyai semboyan kebangsaan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita itu tidak harus karena berbeda dengan orang lain lalu kita memusuhinya, itu tidak seperti itu ya. Perbedaan itu merupakan kekayaan yang perlu kita banggakan sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita tetap harus mempertahankan ya kerukunan walaupun berbeda-beda. Dengan teman misalkan berbeda agama, itu tidak perlu saling mengejek, saling mengolok, tapi kita tetap harus mengutamakan kerukunan. Keragaman yang ada di Indonesia itu apa saja? Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa Indonesia itu mempunyai banyak keragaman. Di antaranya ada keragaman suku bangsa. Ya, Indonesia itu ada suku Jawa, Sunda, Madura, suku apa lagi? Suku Dayak, Batak, Asmat, dan sebagainya. Banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Terus yang kedua keragaman rumah adat. Nah, rumah adat di Indonesia itu setiap suku pasti mempunyai rumah adatnya sendiri-sendiri. Jadi kalian bisa hitung rumah adat yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Mungkin ada rumah adat yang termasuk rumah adat ada joglo, ada gadang, terus ada apa lagi yang termasuk rumah adat Hunai. Nah, masih banyak sekali rumah adat. Terus yang ketiga ada keragaman adat istiadat. Nah, adat istiadat ini contoh misalkan ada upacara ngaben tadi yang sudah kita pelajari di depan. Ngaben itu kan salah satu upacara adat yang ada di Provinsi Bali, yaitu pembakaran mayat. Itu termasuk adat istiadat juga. Ya kan? Terus misalkan kalau kita di Pacitan ada upacara adat juga, adat istiadat, yaitu apa? Ciprotan. Nah, ciprotan itu juga salah satu adat istiadat yang ada di
daerah kita, daerah Pacitan. Terus ada lagi ketek ogleng. Nah, itu juga salah satu kesenian yang juga merupakan adat istiadat yang ada di kota kita. Dan masih banyak lagi dari provinsi-provinsi lain, dari kota-kota lain yang juga mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Terus selanjutnya ada keragaman lagu daerah. Nah, lagu daerah ini juga banyak sekali. Di Indonesia itu punya banyak lagu daerah yang bermacam-macam. Misalkan ada gundul-gundul pacul, itu ada Jawa Tengah. Terus apa lagi? Apa? Yang lagu daerah. Misalkan, yes, pokoknya banyak sekali. Itu bisa kalian pelajari di buku LKS ya, dan di buku paket itu semua sudah ada. Nanti silahkan pelajari sendiri. Terus ada ketarian daerah juga sama, juga banyak sekali tarian daerah. Ada jaipong, ada apa lagi? Tari saman, tari bung jompa, dan banyak sekali, kalian bisa pelajari sendiri. Terus yang terakhir ada keragaman alat musik daerah. Nah, alat musik itu juga banyak, ada gamelan, terus ada apa? Ada tifa, itu dari Maluku dan Papua. Dan masih banyak lagi, silahkan kalian pelajari sendiri mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Dan mungkin masih banyak lagi keragaman-keragaman yang lain. Tadi ya seperti keragaman agama, itu juga termasuk salah satu kebudayaan keragaman yang ada di Indonesia. Nah, ini contoh salah satunya salah satu keragaman yang di Indonesia, yaitu tari saman. Tari saman ini berasal dari mana? Dari Aceh ya. Tari saman ini yang menciptakan itu ada seorang ulama dari Aceh, yaitu namanya Syekh Saman. Karena itu namanya tarinya itu dinamakan tari saman, karena yang menciptakan itu adalah Syekh Saman. Sedangkan tari saman sendiri ini dia mempunyai dua gerakan unsur ya, dua unsur, yaitu tepuk tangan dan tepuk dada. Jadi hampir sama dengan tari bungo jumpa, seperti itu tari saman. Untuk selanjutnya, untuk gerakan-gerakannya itu kalian bisa pelajari, ada di buku. Itu ada di buku LKS, atau mungkin kalian bisa lihat di YouTube seperti apa tari saman itu. Nah, kalian bisa. Jadi itu adalah materi kita yang ada di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya, subtema 1. Untuk selanjutnya tugas untuk kalian ya. Tugasnya itu adalah kalian gambar salah satu rumah adat yang ada di Indonesia. Bisa misalkan mungkin joglo, mungkin gadang, mungkin hone, silahkan. Salah satu saja, ambil salah satu, silahkan gambar dengan sebagus-bagusnya. Ya, kalian hiasi pakai pensil warna, pokoknya kalian hiasi sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, kalian gambar sendiri. Nah, setelah kalian gambar ya, kalian ceritakan atau jelaskan tentang rumah adat yang sudah kalian gambar tersebut. Jadi misalkan menjelaskannya yaitu mungkin dari mana asalnya, dari provinsi mana, dari suku apa, terus fungsinya untuk apa, bentuknya seperti apa, itu kalian jelaskan ya, bebas menjelaskannya. Semakin banyak semakin bagus, semakin detail itu semakin bagus. Nah, kalau sudah ya, tugas yang sudah kalian kerjakan itu kalian kirimkan melalui Classroom ya, melalui Google Classroom ya. Semisalkan ada kesulitan silahkan wabri ke ustadzah ya. Oke. Hari ini ya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian tetap belajar, kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jika ada tugas, langsung saja dikerjakan, tidak usah ditunda-tunda, karena itu akan memberatkan kalian di akhir ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, selamat belajar ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.